Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita sedang merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang kita sebut dengan Jumat Agung. Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia ini, Dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan Dia mau mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya seluruh umat Tuhan hari ini sedang merayakan peristiwa itu, peristiwa sejarah yang luar biasa. Yesus Kristus sudah menebus hidup kita, membayar lunas di atas kayu salib. Firman Tuhan akan saya sampaikan pagi hari ini dengan judul Sudah Selesai oleh Kuasa Darah Yesus. Penyaliban Yesus sampai kepada kematiannya merupakan karya penyelamatan seutuhnya yang Allah telah lakukan bagi kita. Jadi tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan. Berbuat baik, melakukan amal, melakukan segala kesalehan, itu bukan jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Sebab penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita hidup saleh, kita berbuat kebenaran, itu bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tapi justru karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena semua sudah selesai, Yesus sudah tanggung di kayu salib. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28a dan 30, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menyerahkan nyawanya. Satu-satunya orang yang telah menyelesaikan misinya semasa Dia hidup, hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat bersama sebetulnya apa makna sudah selesai ketika Yesus mengucapkannya di kayu salib. Jawabannya ini adalah merupakan sebuah proklamasi, sebuah pengumuman, sebuah deklarasi kemenangan Kristus di atas salib, kemenangan atas dosa dan maut, kemenangan atas segala penderitaan. Dunia mungkin melihat salib Kristus itu seolah-olah atau sepertinya kejahatan menang atas kebenaran. Namun dengan mengatakan sudah selesai, di akhir penyaliban Tuhan Yesus justru sedang memproklamasikan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang seutuhnya, kemenangan secara total. Yesus mengalahkan iblis, Yesus mengalahkan segala kejahatan. Bahkan Dia mengalahkan segala sumber dosa dan maut. Dalam ketiga Injil sinoptis, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus berteriak sudah selesai, Dia berteriak dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Padahal kondisi Yesus pada waktu itu, Dia sudah mengalami sebuah keadaan yang lemah karena menghadapi penderitaan, menghadapi penyaliban itu. Tapi ketika Dia berteriak sudah selesai, Dia tidak kehabisan tenaga. Dengan sebuah tekad, dengan sebuah semangat, Dia mampu meneriakkan itu, karena itu bukti sebagai sebuah kemenangan. Nah, ini berarti bahwa tidak ada penderitaan yang bisa menghalangi, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan apapun yang bisa membatasi
untuk penyelesaian Yesus di kayu salib. Artinya bahwa orang percaya yang percaya akan karya penyaliban Yesus, tidak ada kata menyerah. Yang setuju katakan amin. Kita percaya bahwa keadaan apapun tidak akan membatasi kita, tidak akan menyurutkan semangat kita, karena Yesus sudah berteriak, sudah selesai. Artinya kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Sudah selesai. Itu adalah teriakan kemenangan yang Yesus teriakan. Dan itu wajib diteriakan oleh orang percaya yang mempercayai karya penyaliban Yesus Kristus. Sekali lagi katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya kata sudah selesai ditulis dengan satu kata, tetelestai. Dalam renungan kita beberapa hari yang lalu, kata telestai itu mengandung makna yang pertama. Itu artinya bahwa para pelayan dan karyawan pergi kepada tuannya dan melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas. Dan itu yang Yesus laporkan kepada Bapa waktu dia berkata, tetelestai, sudah selesai tugas pekerjaan yang dia lakukan. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, kata tetelestai itu berarti para hakim yang membebaskan tahanan dan berkata bahwa sudah selesai masa hukumanmu. Yesus telah sepenuhnya membayar lunas kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mengalami kematian, tapi Yesus bayar lunas semuanya itu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang ketiga, tetelestai itu berarti bahwa goresan terakhir para seniman ketika mereka menyelesaikan lukisan. Karya agung Allah telah diselesaikan Yesus melalui teriakan tetelestai itu. Karya penyelamatan Allah telah selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Apa berkat ketika Yesus berkata sudah selesai? Apa makna di balik kata sudah selesai? Yang pertama, berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang yakin katakan amin. Katakan amin. Hidup kita, hidup saya dan saudara itu ada dalam tangan Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa dalam kondisi sangat tertekan. Dia mengalami ketakutan, dan itu ditandai dengan keringat yang bercucuran. Bahkan Injil Lukas menjelaskan bahwa keringatnya itu bercampur darah. Itu artinya ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah akibat sebuah kegentaran, akibat sebuah ketakutan. Namun dalam kondisi seperti itu Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, doa Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini menyadarkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tidak ada sedikit pun hak kita untuk menentukan jalan hidup kita, untuk menentukan arah tujuan kita. Seperti Yesus yang berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah Bapa yang jadi. Hari ini kita harus berkata bahwa biar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita.
Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kisah bahwa Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh menolong kita, Yesus yang telah mau menderita dengan keringat peluh yang bercucuran bercampur darah itu. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa Yesus juga sangat mengasihi kita. Jadi bukan hanya hidup kita di dalam tangan Tuhan, tapi hidup kita juga dilindungi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Gambarannya adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebelum mereka keluar, Tuhan sengaja mengungsikan bangsa itu ada di sebuah tempat yang bernama Goshen. Dan ketika tulah ke-10 itu melanda, yang membuat akhirnya Firaun menyerah untuk melepaskan orang Israel keluar. Tapi yang luar biasa, ada perlindungan Tuhan pada setiap rumah-rumah orang Israel pada waktu itu. Karena ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Ini menggambarkan tentang darah Yesus, darah anak domba Allah, yang melindungi setiap rumah orang percaya, yang melindungi setiap kehidupan orang yang percaya sungguh kepadanya. Dalam peristiwa itu lahirlah Mazmur 91. Mazmur ini dikenal sebagai sebuah nyanyian tulah, mengingatkan akan bangsa Israel bahwa ada tulah yang pernah melanda orang Mesir pada waktu itu, tapi mereka sebagai umat Tuhan dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Ini berkat yang pertama. Yang kedua, sudah selesai oleh kuasa darah Yesus. Berkat yang kedua adalah oleh dilur-dilur Yesus kita menjadi sembuh. Katakan amin. Yesus dicambuk oleh para tentara Romawi dengan menggunakan cambuk bercabang. Setiap cambuk ujungnya memiliki bola-bola besi yang berduri tajam. Setiap kali cambuk itu dihujamkan dan ditarik, ada potongan-potongan daging yang keluar dari tubuh Yesus. Sehingga bekas-bekas luka itulah yang disebut dengan bilur-bilur. Yesus dicambuk sebanyak 42 kali. Bukan seperti Paulus 39 dan seperti lazimnya orang-orang hukuman pada waktu itu. Mereka hanya dicambuk 39 kali. Tapi Yesus 42 kali cambukan. 21 kali di punggung dan 21 kali di dada. Jadi ada 726 titik luka yang dialami Yesus akibat cambukan tentara Romawi. Itu merupakan sebuah jumlah yang sangat banyak. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada bagian sakit penyakit yang tidak dapat ditanggung oleh Yesus. Sudah selesai oleh bilur-bilurnya, segala penyakit telah disembuhkan. Kita percaya bahwa bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sakit penyakit apapun bisa sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Itu yang kita sebut dengan mujizat, kesembuhan ilahi yang sanggup dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang yakin katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hari ini mungkin kita sedang sakit, tapi melalui peristiwa penyaliban Yesus, ketika teriakan sudah selesai, percayalah, mujizat kesembuhan terjadi atas hidupmu. Engkau sembuh dalam nama Yesus.
engkau sehat dalam nama Yesus. Sebab oleh bilur-bilur Yesus, penyakit kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, berkat yang ketiga, oleh kuasa darah Yesus, memulihkan hati kita yang terluka. Selain dicambuk sebanyak 42 kali, Yesus juga mengalami penyiksaan fisik yang lain. Dia ditonjok, dan luka-luka bekas tonjokan itu menjadi luka lebam, artinya luka bagian dalam. Luka dalam itu berarti luka yang ada di hati orang percaya, hati umat Tuhan. Itu juga bisa disembuhkan. Dan bukan hanya tonjokan, dia juga mengalami penyiksaan psikis. Ketika dia dicemooh, dia diludahi, dia dilecehkan, segala macam cacian yang disampaikan kepadanya, dia dihina. Itu juga menggambarkan bahwa Yesus menanggung siksaan secara psikis. Orang percaya tidak perlu lagi menderita secara jiwa. Kalau tubuh kita dipulihkan oleh Tuhan, yakinlah bahwa jiwa kita pun pasti disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini kita tidak boleh lagi menyimpan amarah. Kita tidak boleh lagi menyimpan dendam, yang pada akhirnya itu akan justru melahirkan dosa. Karena yakinlah bahwa semua sudah selesai. Yesus menanggung bukan hanya penyiksaan secara fisik, tapi dia juga menanggung penderitaan kita secara psikis, penderitaan jiwa kita. Berkat yang berikutnya adalah ketika Yesus berteriak sudah selesai, itu artinya dia memberikan pikirannya kepada setiap kita. Dan itu digambarkan ketika Yesus mengenakan mahkota duri. Mahkota itu kemudian melukai kepalanya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada bagian tubuh Yesus yang tidak terluka, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan di bagian kepala itu menggambarkan ada pikiran di sana. Yesus juga melakukan penebusan terhadap pikiran kita, supaya kemudian kita hanya mengenakan pikiran Kristus. Kepala kita hanya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Sehingga orang kalau memikirkan sesuatu dengan mengenakan pikiran Kristus, dia akan melihat segala sesuatu itu indah. Dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik, sudut pandang yang positif. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin. Hari ini mungkin kita sedang mengalami situasi yang buruk, situasi yang tidak mengenakan. Tapi mari kita belajar untuk mengenakan pikiran Kristus. Karena Yesus sudah menebus pikiran kita. Biar kita kenakan pikirannya itu, supaya kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, dengan cara pandang Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berkat yang berikutnya, berkat yang kelima, bukan hanya tubuhnya, bukan hanya kepalanya, bukan hanya luka lebam, secara psikis dia dianiaya, tapi tangannya juga ditusuk dengan paku, dipakukan di kayu salib, dan kakinya juga dipakukan untuk menopang tubuhnya yang terpaku di kayu salib. Ini menggambarkan dua hal. Yang pertama, tangan itu artinya kita harus menjadi saluran berkat. Dan yang kedua, kaki kita harus berjalan menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Biar hari ini ketika kita sedang merayakan peristiwa Jumat Agung itu, penyaliban Yesus Kristus, dan dia sudah berteriak, sudah selesai. Semua sudah ditanggung di kayu salib. Hari ini kita yakin
bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Penyakit kita sudah disembuhkan. Kepahitan luka di dalam hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menjadikan kita alat berkat-Nya, tangan yang memberkati, kaki yang mau melangkah untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dengan kejadian fenomena-fenomena, segala macam yang sedang terjadi, yang menimpa kita hari ini, yakinlah bahwa Tuhan akan segera datang. Itu sebabnya ingat baik-baik, tugas kita adalah menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kita baptis, ajar mereka, supaya banyak mungkin jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Saya berdoa di kesempatan Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh sadar bahwa harganya telah lunas dibayar, sudah selesai. Kita sudah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.